yang baik dan hari yang baik di dalam meninggalnya, karena memang dia orang baik. Dan di antara tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah mereka yang wafat di malam atau di hari Jumat. Dan siapa orang yang meninggal di malam atau di hari Jumat, maka orang tersebut wuqiya min adzabil qabr, dihindarkan dari azab kubur. Siapa orang yang meninggal di malam atau di hari Jumat, maka dia termasuk syuhada, dan besok di hari kiamat dia akan datang dan di dalam dirinya ada suatu alamat ciri bahwa dia itu adalah para syuhada. Dimithli hadza falyamalil 'amilun. Semacam ini harusnya kita beramal. Semacam ini harusnya kita contoh untuk berbekal. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita menengok di dalam diri kita bekal apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini untuk di negeri akhirat. Wah, semuanya bakal hilang, semuanya bakal habis, semuanya bakal sirna. Tidak ada yang menemani kita dari harta kita, dari pangkat kita, dari jabatan kita, melainkan adalah amal kebaikan kita. Amal yang kita lakukan selama di dunia, jika itu baik, maka baik yang akan kita temukan. Jika sebaliknya, sesuai daripada perbuatan kita. Ahli istiqamah, salat berjamaah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau, Allah terima segala amalnya, Allah curahkan rahmat kepada beliau, Allah jadikan kuburnya menjadi kubur surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita pun dengan kemuliaan beliau, kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ziarah atau hari ini hari Jumat ziarah malah ketawaan di kubur, apalagi sampai main dum di kubur. La ilaha illallah. Ada lalai, orang-orang yang lalai itu seperti itu. Kalau kita teliti 4 perkara ini semuanya sama dengannya lalai. Coba, al-abas bis shalah, orang yang berbuat sia-sia dalam salat, kelalaian. Seandainya dia mengetahui dia berhadapan dengan siapa, tidak akan pernah mungkin ada abas. Kemudian yang kedua adalah wallagwa indal qiraah, orang yang lalai ketika baca Al-Qur'an. Coba lihat. Kemudian yang ketiga, orang yang mengeluarkan kata-kata kotor ketika puasa, lalai. Dan yang keempat, orang yang tertawa terbahak-bahak ketika dia berada di samping kubur. Sedangkan Rasul mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kubur. Kenapa? Karena kubur itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Ini malah Masya Allah. 3 kubur maka tertawaan, 3 kubur maka menggibah dan lain sebagainya. Masya Allah. 3 kubur maka menggosip. Masya Allah. Lewat di kubur wangi hijau, bahari nang nyaung ayam dan sebagainya. Sudah jangan sampai. Beliau sudah meninggal dunia. Uzkuru mahasina mautakum. Sebut kenang kebaikan orang-orang yang telah wafat dari kalian. Wa kufu an masawi. Tutup mulut dari kejahatan-kejahatan orang yang telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia kita dianjurkan untuk menyebut kebaikannya, apalagi orang-orang yang masih hidup. Jangan kita menyebut keburukan orang, biarkan itu antara dia dengan Allah, khalas. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita, Allah. Bukan urusan kita, antara dia dengan Allah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan itu harapan setiap manusia. Ada lagi beberapa minggu yang lalu, Masya Allah, seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Masya Allah. La ilaha illallah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan wafat tergantung bagaimana kehidupannya sehari-hari. Wa yub'atsu ala ma mata alaih. Dan dia kelak besok di hari kiamat bakal dibangkitkan bagaimana keadaannya ketika meninggal dunia. Harus baca Al-Quran, khatmul Quran, wala alif lam mim. Setelah alif lam mim sampai muflihun, sampai di sana wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, meninggal. Masya Allah. Limithli hadza falyamalil amilun. Kita seberatan ulun biat macam-macam meninggal dunia. Cuman pertanyaan yang masih belum kita bisa jawab, keadaan kita ketika meninggal dunia itu bagaimana? Mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Jumat, mau hari apa, yang penting
keadaan kita seperti apa. Tapi mereka yang malam Jumat dan hari Jumat dimuliakan oleh Allah. Makanya terakhir diriwayatkan oleh Muhammad ibn Sammak, beliau pernah suatu hari orang soleh melihat kepada kubur, kemudian beliau mengatakan la yaghurrannakum sukutu hadhil kubur, jangan membuat kalian terlena diamnya kubur ini. Kan kubur kada bepender berdiam. Ada guru aja kubur bepender itu radio tukang tabuk benar itu tinggal di situ. Ada. Hah? Kenapa jangan sampai kalian terlena, tertipu dengan kubur. Fama aktsarul maghmumina fiha, berapa banyak orang yang bersedih tinggal di dalamnya. Itu bakal jadi rumah kita. Bahkan mungkin lebih lama daripada umur kita tinggal di dunia. Itu kubur kita. Jadikan kubur kita itu kebun surga sebelum kita masuk. Jangan malah jadi lubang api neraka. Walaupun di atasnya atang diberi ini dan sebagainya. Tapi bagaimana al-maghmumina fiha, banyak orang yang sedih di dalamnya. Jangan kita lalai dari diamnya kubur. Kemudian kata beliau lagi, wala yaghurrannakum istiwa'ul kubur. Jangan membuat kalian lalai, jangan membuat kalian terlena samanya kubur tersebut. Sama, mungkin di sini tingginya segini, ada yang sama. Kalau di Arab Saudi sama semuanya. Nah, kalau kita di sini ada tinggi sedikit, jangan sampai kita terlena dengan itu. Fama asyad tafawutihim fiha, berapa banyak di sana mereka yang mempunyai derajat di dalam kubur berbeda-beda. Terkadang ada yang masya Allah kuburnya atangnya masya Allah bagusnya luar biasa, batunya batu apa batu bara di anaknya masya Allah. Anaknya sayang lawan buitan gak ada batu kuburan, batu bara atau batu akik dan laginya masya Allah. Subhanallah, tapi orangnya tafawut, berbeda-beda. Bukan masalah mazahir, tapi masalah orang yang ada di dalamnya. Wah, kita semuanya bakal masuk ke dalam kubur. Jadi karenanya ayo amalkan tiap malam, jangan lagi ketinggalan suratul muluk. Rasul sudah memberikan kode kepada kita nih, suratul muluk. Mani'ah min adzabil qabr, akan mencegah seseorang dari azab kubur. Jangan sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan di malam Rabu ini kita kedatangan tamu. Yaitu hari ini hadrah Syekh Abi Bakar bin Salim di tempat ulun di Seberang. Kedatangan daripada salah satu dzurriyyat Syekh Abi Bakar bin Salim, seorang wali min auliyaillah, Syekh Abi Bakar bin Salim yang hidup di abad ke-10. Dan antara beliau dengan Syekh Abu Bakar bin Salim cuma 17, dan antara beliau ke Nabi Muhammad 44 orang. Habib Ali bin Abi Bakar bin Syekh Abi Bakar bin Salim, salat asar berjamaah sampai setelahnya sampai seterusnya, balik jam 5 atau setengah 6 selesai. Rutinitas setiap Jumat sore, waktu Fatimiyah, waktu mulia, waktu Sayyidatuna Fatimah. Malam Rabu ini kedatangan kita buyutnya atau cicitnya daripada sahibul maulid Habib Ali Habsyi. Malam Rabu di kota Citra Geraha. Selasa sore kita belajaran, mungkin Selasa sore beliau di sana, mungkin hadir di akhir majelis, mungkin wallahu a'lam. Walhasil nantinya ketika malam Rabu, malam kedua di bulan Rabiul Awal, beliau insyaallah hadir bersama kita membaca maulid. Dari karenanya di Masjid Nahdlatus Salam Cempaka kita liburkan, biar kita ke sana semuanya insyaallah pengijazahan maulid Al-Habsyi, agar kita baca maulid punya ijazah, punya hubungan dengan Habib Ali Habsyi. Karena siapa orang yang terhubung dengan Habib Ali Habsyi, maka dia terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ingin bercerita bahwasanya di zaman dahulu ada salah seorang bercerita, dia mimpi kepada ada suatu mimpi dia melihat ada orang yang mondar-mandir di rumah tersebut, keluar masuk. Kemudian dia lihat ternyata kenapa orang keluar masuk dari rumah tersebut? Oh, ternyata di dalamnya ada Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menunggu di luar rumah keluarnya Nabi Muhammad.
sehingga terdengar di atas rumah tersebut seruan, ayyuhan nas ittasilu bi Ali Muhammad bin Ali ittasilu bi Ali bin Muhammad al-Habsyi. Terdengar panggilan dari atas rumah, wahai sekalian manusia, hubungkanlah diri kalian dengan Ali bin Muhammad al-Habsyi, sahibul maulid. Faman ittasala bih faqad ittasala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang terhubung dengan Ali Habsyi, sama dia terhubung dengan Nabi Muhammad. Siapa orang yang mencintai Ali Habsyi, sahibul maulid, sama dia mencintai Nabi Muhammad. Siapa orang yang bersalaman dengan beliau, sama dengan bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paling tidak punya hubungan dari silsilah apa? Silsilah sanad. Kalau silsilah nasab kada mungkin, karena kita lain Habib. Coba kan aku Habib. Jangan aku Habib. Paling tidak ada silsilah sanad Maulid Habsyi yang menyambung sampai ke Habib Ali Habsyi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Mudah-mudahan ada barakahnya. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiah. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون من حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا خاشعين وهم لا يبصرون